Anda masih bersama Kompas Siang, Saudara. Pekan lalu, DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Ahli tata negara curiga DPA dipakai sebagai cara mengakomodasi kekuatan politik di luar pemerintahan. DPR 2019-2024 di akhir masa kerjanya 3 bulan lagi, kini resmi bakal membahas rancangan Dewan Pertimbangan Agung pengganti Dewan Pertimbangan Presiden. Meski sejumlah fraksi sudah menyatakan setuju, Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR mesti hati-hati mengkaji perubahan lembaga di bawah lembaga kepresidenan tersebut. Yang pasti jangan sampai kemudian nanti hal yang akan kita bahas ini kemudian menyalahi undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Bagaimana, seperti apa, ini harapannya itu adalah penguatan dari Watimpres. Jadi saya harapkan nanti seperti apa namanya, bagaimana bentuk dari lembaga tersebut. Ya nanti kita lihat pembahasannya, kan sekarang ini baru masuk dalam paripurna, pembahasannya akan kita kaji, jangan sampai kemudian menyalahi aturan perundangan yang berlaku. Presiden Joko Widodo pun sepertinya juga tak tahu menahu usulan Dewan di Senayan, namun tak mempermasalahkan ada DPA pengganti Watimpres. Di DPR ada usulan untuk revisi undang-undang terkait. Di DPR ada usulan RUU Watimpres diubah menjadi DPA, Pak, Dewan Pertimbangan Agung. Tanggapan dari Pak itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Nama DPA sejatinya sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Lembaga setara presiden ini lalu dihapus saat amandemen pada 2002. Mengganti fungsi menjadi lembaga di bawah presiden bernama Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Bila ingin mengembalikan Dewan dengan posisi setara presiden, maka konstitusi kembali harus diamandemen. Mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang. Tidak bisa? Tidak bisa, karena bunyi One Team Press itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang, pasal 16 hasil amandemen. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah presiden seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1045 yang asli. Lembaga pertingkatan setingkat presiden tidak bisa dilakukan tanpa mengubah Undang-Undang Dasar. Tapi kalau mau mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung, itu bisa saja, tetapi tidak bisa setingkat dengan tetap seperti sekarang. Yang maaf, kita tidak tahu fungsinya apa tuh ya. Posisi DPA yang hanya mengubah nama diduga sebagai alat posisi tawar buat kekuatan politik di luar pemenangan Pilpres agar tak kritis terhadap pemerintah. Bahayanya sebenarnya lebih banyak ke persoalan bagaimana kekuatan-kekuatan penyeimbang ini kemudian dilemahkan karena diberi kekuasaan atau diberi porsi untuk ikut dalam pemerintahan. Mungkin dia memang tidak punya namanya Dewan Pertimbangan Agung ya. Dia tidak punya wewenang untuk membuat kebijakan. Tapi secara administrasi negara, secara protokoler, secara fasilitas, dia lebih baik tentu saja daripada misalnya komisaris gitu. Jadi nanti mungkin efeknya tidak langsung, tapi misalnya banyak undang-undang yang tidak mendapat kritik yang cukup dari fraksi-fraksi keseluruhan di DPR, mungkin makin minim, nggak ada mungkin hak angket lagi, hak interpelasi, pengawasan sangat minim. Itu dampaknya memang tidak secara langsung. Tapi kritik ahli tata negara tak bisa menghalangi niat anggota DPR yang segera berakhir masa kerjanya pada Oktober 2024 untuk menggolkan rancangan menjadi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung untuk lembaga presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami akan memberikan sedikit gambaran terkait DPA di masa Orde Baru agar tidak gagal paham. DPA yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah lembaga yang diatur lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967. Seperti yang disebutkan, DPA masa Orde Baru. Lembaga ini posisinya setara dengan lembaga kepresidenan. Ketua DPA setara dengan Presiden dan Ketua DPR.
Kita lihat selanjutnya, kemudian apa sih tugas dari DPA sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Ini tugasnya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden serta memberikan usul kepada pemerintah. Ini jadi saudara, usul ini bukan hanya untuk Presiden. Kemudian siapa saja yang jadi anggota DPA? Anggota DPA berjumlah 27 orang. Siapa saja mereka? Mereka adalah tokoh politik yang saat itu terdiri dari 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan juga P3. Ada juga tokoh fungsional, tokoh daerah, dan juga tokoh nasional, jumlahnya 27 orang. Kemudian, saudara, sejak tahun 1999 terjadi amandemen konstitusi, yakni mengubah isi Undang-Undang Dasar 1945. DPA dihapus pada tahun 2002. Dewan Pertimbangan Agung salah satu yang dikaji dan akhirnya dihapus saat amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 2002. Artinya 22 tahun silam. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah untuk membuat lembaga kepresidenan lebih kuat tanpa intervensi DPA meski di masa Orde Baru. Lembaga ini tak banyak berfungsi. Lalu saudara, pasca dihapus apa yang terjadi? Kemudian ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen lembaga kepresidenan perlu lembaga pertimbangan sehingga lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 muncullah Dewan Pertimbangan Presiden yang merupakan staf kepresidenan untuk memberikan usulan dan menjawab pertanyaan Presiden. Dan kini entah dari mana asal usulnya One Team Press dibubarkan dan diganti lagi menjadi DPA. Itulah sedikit gambaran saudara terkait DPA yang saat ini kembali menghangat di tengah-tengah publik.